Iya kok, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Spoiling detail dari rilis dan maafin Mr. K kalau suara kurang maksimal karena jujur ya, ini di rumah sakit. Ya, kalian bayangin sendiri lah Mr. K rekamannya di mana. Oke, judul chapter 1085, Kematian Raja Nefertari Cobra. Ya, akhirnya momen yang kita tunggu-tunggu tentang bagaimana kronologis dari kematian Raja Cobra bakalan segera terungkap pada chapter 1085 ini. Menariknya, gak cuman bagaimana cara Raja Cobra mati aja yang bakal terungkap, melainkan siapa dan kekuatan apa yang digunakan untuk membunuh Raja Cobra setidaknya akan kita ketahui. Sementara itu pada bagian cover story, kita masih diberikan cover request fans yang kali ini nunjukin Franky sedang menunjukkan jalan kepada bayi kura-kura di tengah lautan. Ya, entahlah, adakah sebuah clue yang coba diberikan kepada kita melalui cover requestan dari fans ini, atau enggak, kayaknya hal itu harus kita tunggu sampai chapter resminya di Manga Plus rilis. And now masuk ke menu utamanya yang masih melanjutkan momen di ruang tata kosong. Di sana untuk pertama kalinya ya, Im Sama terlihat berbicara kepada orang lain, yang mana dia bilang ke Raja Cobra kalau dia punya dua hal yang ingin dia kasih tahu dan satu pertanyaan kepadanya. Nah, di tengah-tengah momen itu ya, Raja Cobra sendiri posisinya masih shock melihat kehadiran dari Im Sama. Dia berpikir kalau apa yang ada di hadapannya adalah hal yang mustahil. Namun mendengar Im Sama memanggil dirinya sendiri dengan sebutan Mu, Raja Cobra seketika teringat akan sesuatu karena ternyata ya, nama Im sangat familiar di ingatannya. Soalnya Im ternyata salah satu nama yang berada dalam 20 nama raja yang mewakili ke-20 kerajaan yang melawan kerajaan kuno di masa lalu. Belum sempat menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Im langsung menyela perkataan Raja Cobra dan menyuruh diam. Karena kalau Raja Cobra terus berbicara, dia gak bakal mendapatkan jawaban dari apa yang dia tanya. Karena Im Sama mau setidaknya memberikan sedikit informasi kepada Cobra. Well, informasi pertama diberikan Im Sama kepada Raja Cobra ya, ialah bagaimana para penyandang dikonfirmasi sebagai musuh dari mereka di masa lalu. Jadi meskipun para penyandang di saat ini gak tahu makna dari nama mereka, tapi para peneliti yang sempat mencoba mengungkap hal itu melalui poneglyph dan beberapa bajak laut yang juga ikut hampir mengetahui rahasia dari sejarah itu, semua hal ini menurut Im Sama ya adalah salah dari Lily. Yaps, jika saja Lily tidak membuat kesalahan pada hari itu, Im mengklaim ya kalau mungkin aja batu-batu poneglyph gak bakalan pernah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Soalnya menurut Im sendiri ya, dia punya suatu spekulasi di mana ya, besar kemungkinannya kalau batu poneglyph gak tersebar ya, secara terencananya bukannya tanpa ketidaksengajaan yang tiba-tiba saja terjadi. Sambil terus menjelaskan, di momen yang sama kita bakal dikasih lihat kalau kelima tetua Gorosei ternyata mulai mengelilingi Raja Cobra dan mereka semua mengeluarkan senjata dan menodongkannya ke arah King Cobra. Wah, dari situ sebenarnya ya, Raja Cobra udah punya firasat kalau dirinya gak mungkin bisa keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Lalu di momen selanjutnya Im Sama lanjut berkata kepada Cobra kalau dia percaya semua ini jawabannya ada pada surat yang ditinggalkan oleh Lily. Karena Im Sama bilang ya, meski Raja Cobra menyebut Lily dengan nama Lily dari keluarga Nefertari, tapi Im Sama lanjut bertanya, apa sebenarnya nama yang tertulis pada surat yang ditinggalkan oleh Lily itu? Gak langsung menjawab pertanyaan dari Im Sama, Raja Cobra bertanya terlebih dahulu tentang apa yang akan terjadi kepada dirinya selanjutnya. Lalu barulah salah satu tetua Gorosei berkata kalau takdirnya sudah ditentukan saat dirinya melihat kehadiran dari Im Sama. Nah, barulah dari situ ya, Raja Cobra yang sadar kalau dirinya bakal mati, dia menjawab kalau nama sesungguhnya dari Ratu Lily ialah Nefertari the Lily. Well, sesaat setelah Im Sama mendengar nama Di berada pada nama aslinya Lily, sebuah panah bayangan hitam tiba-tiba saja muncul dan menusuk perut dari King Cobra. Namun di sini ya belum bisa dipastikan apakah panah bayangan ini milik kekuatan dari Im Sama atau malah dari salah satu tetua Gorosei yang ada di sono. Lalu di sisi lain di chapter ini juga terungkap kalau ternyata selama percakapan itu berlangsung ya, Sabu bersembunyi di sebuah pilar. Namun sesaat setelah Raja Cobra menerima serangan, Sabu pun tanpa basa-basi langsung menembakkan apinya ke arah Im Sama. Ya, melihat sebuah serangan mengarah kepada dirinya, Im terlihat berubah wujud ke bentuk sebuah makhluk yang sangat besar dengan mulut besar dan gigi yang tajam. Sayang kita gak bisa melihat momen ini terlalu jelas karena momen itu masih berbentuk siluet seperti biasa dilakukan oleh Odachi. Satu-satunya hal yang bisa kita lihat ialah bagaimana perubahan itu membuat Im Sama bisa menggigit dan mengunyah api yang dikeluarkan oleh Sabu. Puncaknya, Im Sama pun terlihat turun dari tahta tempat dia duduk sebelumnya guys, diikuti dengan perubahan yang dilakuin oleh kelima tetua Gorosei yang udah mengelilingi Sabu dan Cobra. Di sini ya, sepertinya kelima tetua Gorosei merupakan para pengguna buah iblis. Akan tetapi, momen perubahan dari para tetua Gorosei
seharusnya juga masih sama disembunyiin guys, dan hanya terlihat siluetnya doang. Kayak misalnya aja, salah satu ada yang terlihat seperti burung yang mirip kayak Morgan, terus satu lainnya ada yang kelihatan mirip dengan gajah atau babi hutan, masih belum jelas. Terus satu lainnya ada yang malah mirip Oni dengan tanduk khas yang mirip dengan Kaido, sedangkan satu lainnya memiliki awan yang mengitari leher mereka mirip dengan perubahan dari Luffy dan awak kening dari Lucy. Tapi yang jelas ya, kita masih belum bisa mastiin hal itu. Sedangkan yang terakhir ya, hanya terlihat berubah ke wujud yang besar tapi siluetnya masih belum jelas sama sekali. And next, di momen selanjutnya, Sabo sebenarnya mencoba mengajak Raja Cobra untuk melarikan diri, tapi Raja Cobra malah berkata kalau tolong beritahu Vivi dan Luffy kalau dia Raja Cobra dan Vivi adalah penyandang D juga. Well, di tengah momen percakapan dari Sabo dan Cobra, Im Sam yang mencoba menyerang ternyata berhasil melukai keduanya. Namun Raja Cobra di situ hanya terpikir akan satu hal, bagaimana dia bisa mengingat surat dari Ratu Lily, dan sambil mencoba mengingat-ingat ya, Raja Cobra mencoba memberikan informasi itu kepada Sabo. Isi suratnya ya, lindungi Poneglyph, kibarkan bendera Fajar kepada dunia. Ya, itulah sepenggal kata yang tertulis di surat yang ditinggalkan oleh Lily. Sedangkan di momen selanjutnya, Raja Cobra terlihat berdiri untuk menahan serangan dari Im Sama agar bisa membiarkan Sabo pergi dari ruangan itu. And gak lama dari situ ya, Raja Cobra terlihat tergeletak di tanah dengan Sabo berada di dekatnya. Menariknya ya, Wapol juga ternyata melihat semua kejadian ini. Dan saat matanya bertemu dengan mata Im Sama, dia sadar kalau dia gak seharusnya melihat semua kejadian itu. Makanya Wapol langsung memutuskan untuk melarikan diri dengan memakan dinding yang ada di depannya. Wapol yang kepanikan dan hanya terpikir bagaimana dia bisa melarikan diri dari ruangan itu. Akhirnya dia masuk ke sebuah ruangan di mana Vivi sedang ditahan oleh CP0. Disinilah bagaimana Wapol dan Vivi pada akhirnya bisa berada di atas kapal dari Morgan. Terakhir, setelah momen yang terjadi di ruangan tahta kosong, semua raja yang sedang datang untuk referee akhirnya mendapatkan informasi kalau Raja Cobra dan Raja Wapol gak akan menghadiri meeting ke depannya. Wow. Damn, ini beneran ending One Piece semakin dekat ya ampun. Persiapkan diri kalian untuk nangis dengan kebahagiaan sih. Siap-siap aja ya, oke? It's been a long journey. See you next time in the next React One Piece.